Di bisnis distributor alat kesehatan, jumlah produk yang dikelola biasanya tidak sedikit. Mulai dari alat kesehatan habis pakai, alat laboratorium, alat diagnostik, sampai berbagai peralatan medis dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Karena itu sebelum mulai mencatat transaksi penjualan dan pembelian, ada satu bagian yang cukup penting untuk disiapkan terlebih dahulu, yaitu master data barang dan jasa. Di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara setup master data barang dan jasa di Akurat Online untuk distributor alat kesehatan, supaya pengelolaan stok dan transaksi menjadi lebih terstruktur. Kalau di titik ini kamu mulai ngerasa ini kayaknya relate banget sama kondisi saya, coba kamu tahan sebentar. Saya mau menjelaskan sesuatu yang mungkin bisa bantu kamu supaya lebih cepat paham Akurat Online. Saya sering ngobrol langsung dengan pemilik bisnis yang sebenarnya sudah berjalan, tapi masih bingung dalam satu hal, datanya ada, tapi tidak benar-benar bisa dipakai untuk ambil keputusan. Dan biasanya setelah kita breakdown bareng, ternyata masalahnya bukan di bisnisnya, tapi di cara pencatatan dan alurnya. Makanya saya buka konsultasi online gratis ini. Di sesi ini saya tidak akan langsung jualan Akurat Online. Saya bantu dulu lihat kondisi kamu sekarang seperti apa, kendalanya di mana, dan sebenarnya kamu butuhnya itu di bagian mana. Dan dari situ baru kita bisa lihat apakah memang cocok pakai Akurat Online atau ada hal lain yang perlu dibenahi terlebih dahulu. Biasanya setelah sesi ini, yang tadinya bingung untuk memulai jadi lebih jelas harus mulai dari mana. Kalau kamu mau ikut, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kamu bisa pilih jadwal yang kosong, nanti kita bisa langsung ngobrol. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasannya. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Akurat Online. Jadi untuk video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk import master data barang dan jasa untuk perusahaan distributor alat kesehatan ke dalam database Akurat Online. Sebelum kamu mulai untuk import master datanya, jadi pastikan kamu harus punya template-nya terlebih dahulu. Untuk template-nya nanti kamu nggak perlu buat secara manual atau secara mandiri, nanti si Akurat Online itu sebenarnya udah menyediakan untuk template-nya. Nanti kamu tinggal download aja, nanti kamu bisa langsung download dari sini, dari menu persediaan. Terus kamu pilih yang fitur barang dan jasa. Kemudian kita klik icon yang warna hijau, terus pilih yang impor data. Nah, kamu pilih yang impor dari Excel, nanti di sini ada tulisan contoh file yang bisa kamu klik. Nanti ketika kamu klik, dia akan langsung download file untuk template itu secara otomatis. Untuk tampilannya, nanti dia itu seperti ini. Jadi nanti kita ada beberapa sheet di dalam filenya. Jadi ada untuk yang input datanya, terus ada penjelasan kolom dan referensi kode barang pajaknya. Nah, nanti kita akan fokus di dua sheet ini aja, karena sheet yang ketiga ini kan karena berbasis atau pembahasan tentang pajak ya. Nah, nanti mungkin ini kamu bisa bahas ketika kamu melakukan sesi training Akurat Online. Jadi, nanti kita fokus dari sini aja. Pertama, kita ada template yang impor barang. Tapi tadi sebelumnya itu saya udah isi sebenarnya beberapa kolomnya. Cuma nanti akan saya jelaskan juga supaya nanti kamu ada gambarannya itu seperti apa. Nah, yang selalu saya ingatkan, jadi ketika kamu mencoba untuk import master data yang mengisi file Excel ini, pastikan nanti kamu sambil membaca penjelasan kolomnya. Karena sebenarnya penjelasan kolom di sini tuh udah lumayan banget membantu. Tapi mungkin kalau untuk yang user baru, dia masih agak sedikit belum familiar ya. Jadi makanya saya buatkan video ini supaya nanti kamu bisa lebih mudah untuk mencoba untuk import master data ke dalam database Akurat Online. Nah, kalau gitu kita langsung mulai aja. Jadi, kolom pertama yang harus kamu isi adalah kategori barang. Kita sambil lihat di sini, ini saya sambil buka dulu sebentar. Ini kita close dulu. Nah, jadi untuk yang kategori barang di sini kita sambil baca penjelasannya. Ini otomatis membuatkan nama kategorinya jika belum ada di daftar kategori barang. Nah, untuk bawaannya dia tuh kan hanya ada untuk yang kategori umum aja sebenarnya. Nah, jadi ketika kamu pengen menambahkan kategori, misal saya ada alat kesehatan dan alat yang diagnostik nih contohnya. Ketika saya mau untuk menambahkan kategori ini, nanti otomatis dia akan langsung bertambah di sini. Jadi nanti ada kategori baru. Karena kata kuncinya, ini dia akan otomatis membuatkan nama kategorinya jika belum ada di daftar kategori barang. Jadi kodenya adalah itu. Jadi nanti kamu bisa masukin misalkan, oh nanti ada kategori A, kategori B, dan kategori C. Nah, setiap kategori di sini nanti kamu juga bisa untuk mapping dia akun perkiraannya. Jadi nanti setiap kategori di sini nanti kamu bisa mapping lagi. Nah, kayak gini, jadi persediaan itu masuk kemana, beban masuk kemana, penjualan itu masuk kemana, dan lain-lain. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita lanjut lagi. Jadi yang kolom kedua adalah kode barang. Kode barang di sini jika dikosongkan maka Akurat akan membuatkan kode otomatis secara counter. Nah, ini maksudnya ini adalah kode yang disediakan oleh Akurat Online. Jadi untuk kode itu kan si Akurat Online itu udah punya fitur penomoran. Nah, nanti dia akan mengikuti penomoran yang dari fitur tersebut. Cuma misalkan kamu ternyata udah punya kode barang sebelumnya, nanti kamu bisa masukin aja di sini.
supaya nanti kamu bisa mempunyai kode barang sama seperti pembuahan kamu sebelumnya. Nah, kemudian kita ada nama barang, ini nama item yang nanti kamu isi. Kemudian kita ada jenis barang. Jenis barang di sini ada beberapa pilihan. Ada yang inventory, terus ada yang non persediaan, service, sama dia grup sama varian. Nah, kalau varian itu sebenarnya dia itu untuk yang POS. Oh, di sini dia belum ada ya. Karena kita belum aktifin POS-nya, jadi dia hanya ada 4. Ada persediaan, non persediaan, jasa, dan grup. Jadi persediaan ini nanti yang stoknya kamu kontrol, kemudian non persediaan ini dia nggak bisa kamu kontrol untuk stoknya. Jadi ketika kamu melakukan penjualan dia langsung jadi pendapatan, dan nanti kalau kamu melakukan pembelian, dia akan langsung jadi beban. Kayak gitu. Nah, yang ketiga nanti ada jasa, dan terakhir adalah grup. Ini untuk product bundling. Nah, ini kan kita mau pakai itu yang persediaan, karena kita mau kontrol nih stoknya. Nah, berarti nanti kita ada kodenya di sini. Jadi kalau kita mau isi persediaan, kodenya ini, terus nanti ada non persediaan, kodenya ini, terus nanti ada jasa, ini kodenya ini. Baru nanti kamu masukin di sini untuk kode-kodenya. Baru nanti dia masuk ke sini. Kemudian kita lanjut lagi. Ini untuk yang tipe persediaan, ini untuk yang menggunakan add-on manufaktur. Tapi kalau kamu nggak pakai, kamu bisa kosongin aja. Kemudian kita ada kolom untuk barcode, jadi nanti kamu bisa isi barcode dari item tersebut itu apa. Kemudian kita ada satuan. Satuan kita ada, sini ada 5 kolom, jadi ada satuan dan rasio. Nah, fungsinya apa? Ini contoh kita isi dulu sebentar. Nah, contohnya, misalkan kita satuannya pertama apa? Pieces. Nah, nanti satuan keduanya itu apa? Jadi pastikan nanti untuk mengisi satuan ini, dia dari satuan yang terkecil terlebih dahulu. Jadi nanti dia ada satuan pertama itu apa? Pieces. Kemudian satuan keduanya, misalkan, oh kita satuan keduanya box. Kita masuk di sini, box. Nah, nanti dia akan ditanya, satu box itu berapa pieces? Misal 10 pieces. Nah, kita masukin kayak gini. Nah, ini adalah rasionya. Jadi rasio satuan kedua. Jadi nanti satuan pertamanya itu kamu masukin satuan yang paling kecil, terus satuan keduanya itu apa, dan rasionya itu berapa. Jadi nanti kamu bisa masukin di sini. Kayak gitu. Jadi nanti kita disediain beberapa kolom di sini, nanti kamu bisa tambahkan atau kamu bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita juga ada default untuk harga jualnya. Ini persatuan. Jadi nanti misalkan kita ada 2 nih, ada PC sama box. Otomatis nanti kita ada kolom untuk atau tab, kita ada 2 jenis nih. Ada yang per PC sama per box. Tapi kalau misalkan kita ternyata hanya ada satu satuan aja, nah dia cuma satu aja. Dia yang pieces aja kayak gitu. Jadi nanti kamu bisa pakai atau kamu bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini kita ada, ini juga sebenarnya ini untuk informasi penjualan dan pembelian. Jadi kalau kamu misalkan mau masukin informasi pembelian kayak nama pemasoknya, terus satuan beli, harga beli, dan lain-lain, nanti kamu bisa tambahkan, baru kamu tinggal input aja ke sini. Kayak gitu. Jadi ini untuk informasi penjualan dan pembelian. Dia di kolom yang ini nih. Kayak gitu. Jadi dia udah satu paket. Kemudian kita juga ada PPN-nya juga, atau nanti kamu misalkan, oh ternyata ini barang tersebut ada kena PPh. Nanti kamu bisa masukin juga PPh-nya. Kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian saldo awal. Saldo awal di sini kita ada yang ini yang warna oranye, jadi ada cabang saldo sampai per tanggal. Kita sambil lihat dulu di sini. Nah, cabang saldo di sini. Kita mulai dari sini, dari cabang saldo. Seperti yang saya sering bilang, jadi kalau ada kata kunci cabang, jadi ini akan kamu gunakan ketika kamu menggunakan add-on multi-branch. Atau nanti untuk pemisahan cabang. Tapi kalau kamu nggak pakai add-on tersebut, kamu tinggal lewatin aja. Kayak gitu, kamu nggak perlu isi ini. Tapi kalau nanti kamu pakai, baru kamu isi. Karena nanti kita untuk pemisahan si item untuk per cabangnya. Kayak gitu. Kemudian kita masuk ke kolom selanjutnya untuk yang gudang saldo awal. Gudang saldo awal di sini nanti ada tulisannya. Jika multi gudang, gudang saldo barang ini nama gudang harus udah ada di dalam database. Nah, dia beda nih kayak yang kategori tadi. Kategori dia akan otomatis dibuatkan jika belum ada di daftar kategori barang atau di dalam database. Nah, kalau yang gudang harus ada dulu di dalam database, baru kamu input di file Excel-nya. Kayak gitu. Jadi kalau kamu punya misalkan, oh kita kan gudang untuk yang bawaannya, dia kan hanya ada gudang utama aja. Kalau misalkan kamu, oh saya ada gudang Bekasi dan gudang Jakarta. Nah, kamu harus tambahin dulu nama gudangnya di sini. Jadi kamu buat data baru dulu untuk gudangnya, baru kamu input di Excel-nya. Tapi kalau enggak, kamu ya udah berarti kita pakai gudang utama aja kayak gitu. Jadi nanti kata kuncinya kayak gitu. Jadi sebelum kamu input, pastikan nama gudangnya itu harus udah ada di dalam database-nya.
Nah, itu kata kuncinya. Jadi dia beda nih sama kategori. Makanya saya suka mengingatkan kalau kamu sambil baca penjelasan kolomnya. Karena tiap kolom itu kadang ada kata kuncinya yang tersembunyi. Kayak kategori sama gudang ini kan dia beda nih. Nah, makanya nanti kamu sambil perhatikan. Kayak gitu. Nah, kemudian kuantitasnya itu berapa? Nah, kuantitas di sini ini terpisah nih antara nilainya atau kuantitasnya sama satuannya. Ini ada dua kolom. Jadi misalkan kita ada 100 pieces, nah kamu jangan isi di sini 100 pieces. Kayak gitu. Karena dia satuannya dipisah. Jadi kamu isi 100, nah di sini piecesnya. Kayak gitu. Nah, cuma ini kan kita bukan pieces ya, satuannya ini kita box. Nah, berarti kita tinggal isi box di sini. Kayak gitu. Jadi nanti terpisah kayak gini. Jadi kuantitasnya berapa, terus satuannya itu berapa. Nah, nilai satuan di sini, nilai satuan adalah nilai per satu satuannya. Nah, ini kan kita contohnya per box. Berarti nilai satu boxnya itu berapa? Jadi bukan nilai keseluruhan 100 boxnya. Jadi kita nilai ini untuk nilai per satu satuan. Jadi misalkan kita satu boxnya berapa harganya? Satu box ternyata kita 100.000. Nah, ini kita isi kayak gini, 100.000. Jadi bukan nilai keseluruhannya, tapi nilai per satu satuannya. Kayak gitu. Nah, ini kita cek dulu sebentar. Ini ada harga jualnya. Ini 45.000, berarti kita lebih kecil ya. Misal kita 5.000 aja deh. Nah, kita isi 5.000. Nah, terus selanjutnya kita ada kolom per tanggal. Per tanggal ini maksudnya saldo awal ini tuh mulainya tuh per tanggal berapa. Karena nanti sebelum kamu menggunakan akurat online, kamu harus tentukan dulu. Ini kamu mau cut off itu per tanggal berapa, terus mulai pakai akurat online itu per tanggal berapa. Misal kita mau mulai per tanggal 1 Januari. Nah, otomatis kan kita harus hitung dulu nih semua saldo akhir kita per tanggal 31 Desember. Baru nanti pas tanggal 1 Januari, kita udah punya saldo awal dari saldo akhir per tanggal 31 Desember. Kayak gitu. Nah, nanti kamu tinggal masukin di sini. Nah, untuk format tanggalnya nanti dia kayak gini. Jadi ada tanggal, garis miring bulan, terus garis miring tahun. Tahun yang 4 digit. Contoh, kita sekarang mau masukin per tanggal 1 Juli. Berarti kita masukinnya kayak gini. Nah, kayak gini. Kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi. Ini kita ada karakter. Ini nanti untuk kolom tambahan. Jadi si akurat online itu kita punya atribut tambahan sebenarnya. Jadi fitur ini sifatnya opsional. Nanti kamu bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan kamu ternyata butuh, kamu bisa pakai di sini. Kita ada yang tipenya karakter, angka, dan juga tanggal. Tapi kalau kamu nggak mau, ini ternyata, saya untuk yang kolom-kolom yang di sini, yang disediakan oleh akurat online, ini nih, saya udah cukup. Saya nggak mau ada tambahan lagi. Nah, berarti kamu nggak perlu isi. Kita lewatin aja. Kayak gitu. Nah, kita bisa lewatin. Terus kita bisa masuk ke kolom yang selanjutnya. Kolom selanjutnya adalah untuk kolom akun perkiraan. Nah, akun perkiraan di sini, sebenarnya untuk akurat online itu dia udah mapping secara otomatis untuk akun perkiraannya. Nah, nanti ini kamu bisa mapping lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalkan, ternyata saya mau penjualan ini kita mau atur ke akun yang lain. Nah, nanti kita bisa ubah. Kayak gitu. Terus nanti persediaannya juga kita ubah sesuai dengan kebutuhan. Itu juga bisa. Nah, tapi ini kalau misalkan kamu mau mapping, ini ada kata kuncinya juga nih di sini. Nah, yang akun. Nah, di sini dia hanya kode akunnya aja. Jadi bukan namanya. Jadi misalkan kamu mau masukin, saya mau penjualannya, saya mau dipisah nih untuk penjualan masker. Nah, kamu nggak ngetik di sini penjualan masker contohnya. Nah, kamu masukinnya itu hanya kodenya aja. Jadi kamu lihat dulu kode akun perkiraan itu berapa. Nah, nanti kalau belum ada akunnya, kamu bisa buat dulu nama akunnya. Tapi kalau nggak ada, nanti kamu bisa lewatin aja. Nah, baru nanti kodenya ini, yang ini contohnya misalkan, yang 1000, yang 1101. Nah, ini kamu tinggal masukin di sini. Ini contoh aja ya. Nah, contoh kayak gini 1101. Jadi bukan namanya, jadi hanya kodenya aja yang kamu input. Kayak gitu. Jadi pastikan nanti kamu sambil baca penjelasan kolomnya di sini. Nah, baru kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya. Ini kita ada merek barang, terus nanti ada nomor serinya juga, terus nanti kita juga ada pakai tanggal kadaluarsa. Jadi nanti kalau misalkan kamu ternyata, saya butuh nih mas untuk monitor dia tanggal kadaluarsa itu tanggal berapa, terus nanti ada kode unik dan kode produksi itu kayak gimana. Nah, ini nanti dia udah disediakan juga sama akurat online, kayak gitu. Jadi ada nomor unik sama nomor produksi. Nanti kita juga bisa pakai tanggal kadaluarsa, kayak gitu. Jadi nanti masih fleksibel lagi sesuai dengan kebutuhan.
Nah, terus kita lanjut lagi. Ini kita untuk terakhir ini hanya untuk informasi dan dimensinya aja. Jadi yang lain-lain di sini nih. Nanti ada untuk yang catatan sama dimensinya. Nah, ini kan kita udah oke. Kita tinggal simpan aja. Baru kita tinggal import di sini. Kita sambil buka untuk laporannya. Ini saya buka laporan racanya. Biar kita bisa lihat ini perubahannya itu kayak gimana. Nah, ini kan kita ada saldo di persediaan kita 800.000. Karena kita udah ada item ini. Yang masker nih, kita udah ada item masker. Nah, sekarang kita tinggal import. Kita cara importnya itu sama kayak tadi kita pas download template-nya. Kita masuk ke sini, terus kita klik icon hijau, import dari Excel. Kita tinggal unggah aja filenya, kita cari. Nah, misalkan barang dan jasa, kita tinggal klik open. Nah, terus kita tinggal klik unggah. Nah, di sini nanti si akurat online itu dia langsung akan mapping secara otomatis. Karena enaknya ini adalah kelebihan dari kita pakai template dari akurat online. Jadi dia langsung ngebaca nih, oh ternyata kalau data ini dia masuknya ke kolom ini, berarti data ini dia masuknya ke kolom ini, dia langsung otomatis. Terus kita tinggal lanjutkan aja. Nah, dia udah kelihatan nanti data yang kita input, kamu bisa cek ulang lagi di sini. Nah, terus kalau udah oke, kita tinggal lanjutkan. Nah, nanti di sini lamanya proses impor data ini tergantung dari banyaknya data yang kamu punya. Semakin banyak nanti akan semakin lama. Nah, itu kan tadi saya cuma ada beberapa doang ya, dia akan lebih cepat untuk proses importnya. Nah, nanti dia akan langsung masuk kayak gini. Nah, tadi yang 100 box kita juga bisa lihat. Nah, stoknya kayak gini. Jadi 100 box, nilai satuannya 5.000. Nah, nilai persediaan kita jadi 500.000. Kita lihat, ini kan tadi 800 ya. Kita bisa lihat. Nanti dia akan bertambah sesuai dengan yang tadi kita tambahkan. Nah, jadi 1.300.000. Kita bisa lihat detailnya lagi dengan klik untuk yang nilainya. Nah, nanti kelihatan. Oh, ternyata kita ada saldo awal barang nih. Nah, masker bedah 3 ply. Nah, udah masuk. Nilainya 500.000. Sesuai dengan tanggal yang tadi kita masukin per tanggalnya. Nah, dia akan masuk nih 1 Juli kayak gitu. Jadi dia akan langsung menambah otomatis. Nah, terus nanti dia akan langsung masuk juga di daftar itemnya di sini untuk stoknya. Kayak gitu. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan. Nanti misalkan kamu ada pertanyaan, nanti kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun sosmed saya. Kalau master data barang dan jasa disusun dengan baik, proses operasional biasanya menjadi jauh lebih mudah dikontrol. Tim penjualan dapat mencari produk dengan lebih cepat, tim gudang lebih mudah memantau stok, dan owner bisa melihat laporan penjualan maupun persediaan dengan lebih akurat. Selain itu, struktur data yang rapi sejak awal bisa membantu mengurangi kesalahan transaksi dan membuat laporan bisnis menjadi lebih mudah dianalisa. Kalau kamu memiliki bisnis distributor alat kesehatan dan sedang menyiapkan sistem pengelolaan stok yang lebih rapi, kamu juga bisa konsultasi terlebih dahulu. Biasanya kita bisa diskusikan bagaimana pengelolaan produk, persediaan, dan transaksi di perusahaan kamu berjalan, lalu menyelesaikan setup akurat online agar sesuai dengan kebutuhan bisnis tersebut. Kalau kamu tertarik, kamu bisa hubungi saya melalui kontak yang ada di kolom deskripsi. Nanti kita bisa lihat bagaimana akurat online bisa membantu pengelolaan stok dan operasional perusahaan kamu menjadi lebih tertata dan lebih mudah dikontrol.